Hai, ketemu lagi di CSS Curhat Santai Sentul. Curhat yuk. Nah, kali ini di Sentul tuh ya dari pagi panas banget ya, Bu ya. Iya, Panas banget. udah mulai. Terus tadi aku dapat WA kayak begini nih, Bu. Apa itu? Kemarin yang biasanya kita bertemu, apa tuh tempat pertemuan itu, Uh-uh. tempatnya tiba-tiba dipindah, Bu. Dalam waktu yang cepat lagi ya, singkat ya. Nah, terus katanya kan cuma sekali nih. Tapi Mas ada yang bilang katanya untuk selamanya juga kita nggak boleh pakai di situ lagi, Bu. Kalau misalnya kita cewek-cewek ngumpul nih, Bu, dari RT-RT kita, ibu-ibunya tuh nggak boleh di situ lagi, gitu loh, Bu. Nah, akibat itu bisa muncul macam-macam Katanya nih, Bu. pandangan. Katanya kan dia kan yang punya kafe itu kan yang biasa jaganya kan si suaminya. Terus mungkin karena kita cewek-cewek ngumpulnya di situ kan, jadi istrinya tuh mungkin khawatir, Bu, gitu katanya gitu. Kalau udah kata-katanya itu berarti itu gosip. Ya, ini Jadi kita ngomong hari ini tentang gosip. Ah, itu seru banget, seru banget. Nah, tapi kalau kok orang dunia bilang gosip itu makin digosok, makin sip. makin sip. Nah, ini makanya bahaya banget loh. Gosip itu bahaya sekali. Tapi ada ini, Bu, ada satu, bukan istilah ya, apa tuh namanya? Katanya justru yang katanya negatif, tapi karena itu digaungkan terus-menerus, akhirnya jadi beneran tuh berita. Itu gimana tuh, Bu? Wow. Sepertinya enggak deh ya, kalau memang itu berita negatif, kalau tidak diklarifikasi akan tetap menjadi berita yang negatif. Nah, sekarang kan udah saru nih, Bu. Sarunya gini, misalnya kayak di negeri Kono apa namanya? Konoha, Bu. Di negeri Konoha itu, Bu. Apa itu negeri Konoha? Ya itulah, Bu, yang sebelah sananya Indonesia, Bu, gitu loh. Di negeri Konoha itu katanya. Jadi kalau misalnya lagi ada masa-masa yang rame-rame nih gitu, justru berita-berita yang nggak benar tuh makin gas gitu loh, Bu, makin dikipas-kipas gitu. Tapi ya itu akhirnya kan kita nggak tahu nih ini yang benar yang mana nih. Jadi sometimes nih sama-sama temen aja kita sampai bilang enggak lagi, gue tuh yang tahu. Akhirnya jadi kayaknya dia yang paling tahu. Gue tuh dengernya tuh kayak begini, yang satu kita yang cekcok tuh, Bu. Kan rame kan jadinya. Nah, kalau menurut Ibu gimana tuh, Bu, mengenai gosip ini? Gosip. Ya. Tema gosip ini memang sesuatu yang sangat menarik ya untuk dibicarakan di antara wanita. Kenapa? Karena jarang para pria yang bergosip. Lebih cenderung wanita itu yang bergosip, iya kan? Nah, wanita itu lebih sering lah untuk menikmati gosip itu juga dan membuat gosip, menikmati gosip, dan akhirnya akibat dari gosip itu pun sebenarnya pasti nggak baik, tapi mereka nggak berhenti untuk bergosip, terus lagi dan terus lagi gitu loh. Nah, ternyata kenapa wanita yang lebih cenderung bergosip? Ya, itu kan suatu pertanyaan ya. Kenapa sih kok wanita, kalau pria kok enggak? Ada perbedaan antara pria dan wanita. Ya. Kalau pria itu kekuatannya pikiran, logika, ya, dia senang berpikir. Tapi wanita itu lebih kuat di perasaan. Nah, karena dia kuat di perasaan, lebih menyentuh kepada emosi, buat dia itu berbicara adalah sesuatu yang menyenangkan. Gitu loh. Coba kamu satu hari gitu ya, suami nggak ngajak ngomong, perasaan kamu gimana? Nggak nyaman lah, gelisah ya, Bu. Anak juga agak ngajak ngomong. Ya, itu jadi kayaknya ya serba salah ya, Bu ya. Iya, nggak enak kan? Jadi wanita itu nggak bisa dilepasin dari berbicara. Karena apa? Dari susunan saraf yang dia miliki untuk ke arah berbicara, memang wanita itu lebih banyak. Jadi wanita itu memang cenderung mengeluarkan kata-kata yang lebih daripada pria. Ya, kalau pria cukup segini, wanita dia lebih banyak. Dan ternyata ada ini efeknya. Kalau wanita mencapai target kata-kata yang menjadi kebutuhan dia, dia tuh moodnya enak.
Itulah kenapa banyak wanita makin bergosip, makin enjoy dia, menikmati, karena itu satu kebutuhan di dalam kehidupannya berbicara itu. Tetapi ini yang perlu kita pahami, bahwa ternyata tidak semua harus dibicarakan, apalagi digosipin, belum menjadi suatu kenyataan, tiba-tiba sudah disampaikan kepada orang lain. Nah, jadi itu pertama tadi perbedaan ya, pria dan wanita. Terus yang saya tahu juga bahwa wanita itu diciptakan untuk menjadi penolong bagi suaminya. Yang saya sudah pernah sampaikan, ya Bun, bukan perongrong, apalagi penodong, apalagi provokator. Dia itu sebagai penolong. Jadi wanita sebagai penolong itu perlu berbicara. Nah, mungkin dia pakai bahasa apa tuh namanya, bahasa isyarat. Gini, kayak bahasa nggak mungkin kan, pasti dia ngomong. Nah, jadi wanita itu memang satu makhluk yang diciptakan Tuhan, tidak lepas daripada berbicara, dan dia akan menikmati kehidupannya tuh lebih enjoy dengan dia berbicara. Seperti begitu. Beda nggak Bu, misalnya tadi kalau bicaranya itu perempuan berapa ribu lebih kata? Banyak, kurang lebih 15.300, tapi itu perlu dibuktikan ya. Ada yang bilang lebih, kurang lebih seperti gitulah. Perbandingannya itu kurang lebih 3 kali daripada pria. Kalau misalnya instead of dia ngomong tapi dia nyanyi, sama nggak Bu? Agak berbeda sedikit ya, Agak tapi berbeda. boleh lah dia sudah ngomong loh, daripada empet nggak ngomong sama sekali. Itu kalau wanita disuruh diem itu, itu buat dia tuh mungkin puasa yang paling berat buat wanita bukan puasa makan, karena kalau makan dia ada kebetulan nih sekalian gue ngurusin badan gitu. Puasa kagak ngomong itu. Lebih tersiksa Lebih kali ya Bu ya. tersiksa. Ya itulah ya. Tadi itu perbedaannya, wanita itu memang diciptakan Tuhan untuk lebih banyak berbicara. Dengan tugas sebagai penolong tadi. Dia harus ngomong. Nanti dia mendidik anaknya, mengajar anaknya, mengasih arahan sama anak-anaknya, kan harus ngomong. Harus bicara. Tetapi satu sisi kelemahannya adalah ketika dia kekuatannya berbicara, kelemahannya dia bisa ngegosip. Gitu loh. Karena kalau bicara yang tidak terkontrol, ya. Dan ada nanti yang saya mau sampaikan, apa yang membuat wanita sering bergosip, nanti itu ada. Tetapi pada dasarnya semua wanita senang berbicara, dan kalau tidak dikontrol cenderung jadi tukang gosip. Nah, kalau misalnya gini Bu, ini kan gosip, padahal sebenarnya itu ada benarnya infonya, tetap juga dibilang gosip, atau bisa kita bilang gibah berfaedah gitu loh Bu. Gibah berfaedah tuh. Iya, jadi maksudnya dia dapat informasi dan informasinya benar, cuman dilebih-lebihkan. Apa itu termasuk gosip juga? Atau kita bisa bilang gibah berfaedah, kan orang kalau gosip kan konotasinya negatif nih. Tapi kalau gibah berfaedahnya itu seakan-akan itu positif. Menurut Ibu gimana? Oke. Nah, itu harus kembali lagi ketika kita menyampaikan informasi tentang sesuatu hal, ya. Apakah murni hanya informasi tersebut yang disampaikan? Apakah sudah ada bumbu-bumbu seperti bumbu masakan ya, ditaruh gitu, jadi kelihatannya lebih sedap begini ya, sehingga itu tadi informasi yang sebenarnya cuma A biasa gitu, sudah jadi A yang pakai keriting lah, yang pakai macam-macam begitu. Jadi orang kadang-kadang nggak menangkap maknanya, tapi justru yang dilihat ini yang keriting-keritingnya itu. Ya, itu keriting-keritingnya itu. Ditambah lagi manusia ini kan sering berasumsi. Ketika kamu menyampaikan A tentang seseorang, orang bisa berpikir, oh A itu ada kaitannya dengan si B, gitu loh. Akhirnya dihubung-hubungkan, padahal belum tentu gara-gara itu, gitu loh. Jadi asumsi itu, jadi mengambil kesimpulan sendiri, sehingga akhirnya kesimpulannya itu yang diceritakan lagi. Jadi murninya tuh berita tuh cuma A, karena dia berasumsi jadi A besar sama A kecil. Gue nambahin nih, saya nambahin jadi A kecil, dan itu yang saya ceritakan ke orang lain, A besar sama A kecil. Jadi dan saya ceritakan ke orang lagi, udah gitu orang itu berasumsi lagi, tambah lagi A kecil satu lagi, jadi A besar satu jadi 2 A kecil. Itu diceritakan terus menerus dan akhirnya bisa menjadi berita yang nggak baik.
Itulah yang menjadi gosip. Ya, sebenarnya cukup aja cuma ya. Poinnya aja, poinnya saya mau nyampaikan berita tentang ini. Nggak usah pakai embel-embelnya. Nah, itu cenderung akan menjebak kita untuk berasumsi dan akhirnya membuat suatu gosip. Mungkin waktu dia nyeritain A yang pertama, ada 3 orang nih dia nyeritainnya. Taunya dia bilang, terus karena pendengarnya antusias ngedengarnya, mulai deh itu jadi ada A kecil lagi gitu kan. Mungkin gara-gara itu ya. Tapi kalau misalnya ibu nih ya, jujur nih bu ya, jujur. Ibu pernah nggak ada yang ngegosipin dan ibu marah atau kecewa? Jujur. Dulu sebelum saya hidup dekat sama Tuhan, kalau orang mau gosipin, pertama saya ke diri saya sedih banget. Karena saya merasa saya nggak begitu kalau saya dituduh. Jadi merasa seperti kayak menyalahkan diri gitu ya. Tapi saya pikir semakin saya dewasa di dalam Tuhan, saya pikir itu nggak ada gunanya. Apalagi menyalahkan kita sendiri. Nah, apalagi setelah itu saya juga nggak akan nuntut orang itu. Tapi saya percaya di dalam iman saya percaya Tuhan yang menjadi pembela saya. Tuhan yang akan menjadi pembela saya, sehingga kalau berita itu nggak benar, Tuhan akan sendiri nyatakan. Dan itu saya pernah punya pengalaman dalam hidup saya. Lama nggak tuh bu, dari dengar gosip itu, lalu ibu diemnya, lamanya tahunan? Ya hampir tahunan lebih. Oh. Itu perlu penguasaan diri loh. Rasanya kan begitu orang gitu, rasanya pengen ngelabrak orang itu. Iya kan? Dong, perempuan namanya. Pengen ngelabrak orang itu, tapi saya percaya ada Tuhan yang berdaulat atas semua kejadian dalam hidup saya, sehingga saya cuma diem. Saya cuma diem dan saya serahkan sama Tuhan, hingga pada waktu yang tepat ketemu dengan orangnya, dan orang itu yang nggak tahan, akhirnya ngomong, Bu, saya mau say sorry sama ibu, mau minta maaf karena saya pernah membuat satu kesimpulan tentang ibu yang ternyata tidak benar, dan saya merasa saya menang gitu. Dan saya gini, ketika kalau dulu waktu saya dengar dulu dia menggosipkan saya dan terus saya labrak dia, itu kan saya jadi bukan saya pribadi yang dewasa lagi. Saya sudah ngomongnya sana ke sini, marah. Dia pasti lihat muka saya yang sudah kayak monster gitu kan. Saya istilahnya saya mau enggak. Karena saya percaya kebenaran itu akan muncul. Tuhan akan menolong kita untuk kebenaran itu akan muncul. Dan saya hanya berdoa. Ketika orang yang menyampaikan itu, saya bilang kita doain aja. Ya, yang menyampaikan seperti itu ke saya, kita doain. Saya nggak, kalau saya nggak melakukan, saya tenang. Karena saya nggak melakukan, begitu loh. Sampai akhirnya orang itu datang dan saya bilang, puji Tuhan saya berkemenangan. Tapi di waktu ibu dengar itu, ada nggak keinginan ibu, saya harus klarifikasi ke dia? Makin kesini, makin enggak. Oh gitu. Tapi yang pas kejadian ini, yang kejadian terakhir ini enggak sama sekali. Enggak. Ya, memang saya belajar untuk menyerahkan. Karena gini, orang ya kalau saya mau apa yang saya rindukan orang lain perbuat sama saya harus lakukan itu kepada orang lain. Kalau saya ingin dihargai orang, maka saya harus lebih dulu menghargai orang itu. Jadi saya hargai dia, saya hanya bilang level dia masih di situ. Jadi saya terima dia, memang ya dia masih di situ. Ya nanti kan ada proses dalam hidupnya juga yang akan membuat dia semakin dewasa. Dan saya punya prinsip yang kedua, saya nggak mau gara-gara kesalahan orang saya ikut menderita. Gitu loh. Jangan mau. Kan mereka kan salah menceritakan tentang saya, tapi kalau saya tanggapi dengan cara yang salah, wah ini lubangnya makin besar. Ya, sehingga akhirnya kita nggak menjadi satu kesaksian yang hidup. Nah, kembali ya ke bicara tentang gosip, ya. Di dalam kitab orang Kristen, ya, kita menemukan ada satu tokoh nih, dan ini memang wanita, gitu loh, ya wanita. Dia bergosip tentang saudara lelakinya, saudara sendiri yang digosipin, dan akhirnya karena dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, akhirnya Tuhan yang membela yang digosipin ini. Tuhan yang membela dan Tuhan berperkara untuk si penggosip ini yang bernama Miriam, yang digosipin adalah Musa, ya. Nah, ketika Musa digosipin tentang dirinya, dia nggak membela dirinya, dia nggak perlu meluruskan, dia hanya terima
Dan setelah itu Tuhan sendiri yang turun tangan. Wanita ini kena kusta. Akibat Miriam kena kusta, maka satu rombongan perjalanan ya yang sedang berlangsung dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu terhambat karena si Miriam harus diasingkan selama 7 hari. Yang saya ambil dari sini adalah kalau kita ngegosipin orang, kita belum tahu kebenarannya, kita jelekin orang, maka Tuhan itu nggak suka. Tuhan nggak suka, Tuhan nggak mau gitu loh. Karena apa? Yang saya gosipin itu pun ciptaan Tuhan. Kita harus melihat begitu. Kalaupun dia salah, dia pun gagal, itu urusan dia sama Tuhan. Kan bukan saya yang harus ngurusin, kan Tuhan yang punya. Jadi kita harus mempercayakan, jadi jangan menghakimi siapapun dalam dunia ini. Nah karena itu ketika gosip ini, waduh, apa yang terjadi lagi? Tim yang mau berangkat sama-sama rombongan yang besar ini, yang nggak tahu apa-apa, kena akibatnya. Gara-gara satu orang ini. Gara-gara satu orang. Jadi ingatlah, gosip yang Anda lontarkan, ya, yang kita nggak tahu kebenarannya dan itu merusak beberapa orang, merusak orang gitu, itu akibatnya kena banyak orang. Itu akibatnya. Jadi akibat gosip itu nggak baik. Rata-rata akibat gosip itu menghancurkan. Padahal isi hati Tuhan pemulihan, kesatuan. Tetapi gosip itu bisa menghancurkan. Gitu. Waktu itu aku punya kejadian kayak gini nih Bu. Ada satu orang, dia ngomong sama saya, nih ya gue ceritain sesuatu nih, tapi lu jangan bilang ke siapa-siapa ya, gue cuman ceritanya ke lu doang. Biasa kan begitu kan Bu. Kayaknya kita doang yang dipercaya. Ternyata dia menyampaikan cerita yang sama ke orang lain. Nah, lalu saya kayak dijebak Bu. Jadi dia tiba-tiba orang ini yang marah sama saya, bilangnya, kamu ngasih tahu ke orang-orang katanya apa tentang yang saya ceritakan ke kamu, kan saya bingung. Ke suami saya aja saya nggak cerita, ke keluarga saya yang lain nggak cerita karena ini memang masih ada hubungan saudara. Lalu memang sih agak-agak krusial gitu ceritanya gitu kan, mengenai apalah gitu, saya lupa. Nah, lalu akhirnya saya kepengennya kan karena saya merasa benar, saya datengin dong Bu, dalam satu acara saya datengin, terus ya gitu klarifikasi lah. Ya gitu, saya bilang dia mukanya juga udah muka kayak sebel gitu yang lihat saya kan makin nantangin dong Bu, maksudnya sini gitu, coba dilurusin, ini dari mana gitu, yang nyampein ke kamu tuh siapa, saya gituin kan gitu loh. Pokoknya kayak gitu dia marah, terus akhirnya oh ya sudah, karena saya pikir saya benar dan saya coba untuk mengklarifikasi, tapi dia menolak. Akhirnya udah saya diem kan Bu, saya diem, saya pikir waktu yang akan menunjuk apa yang pokoknya kebenaran akan dibuktikan dengan waktu gitu loh. Nah sampai akhirnya ini orang kan ngeblok saya Bu, di FB saya diblok gitu loh, dihapus, WA juga dihapus gitu. Jadi memang juga jarang juga komunikasi sama ini orang Bu gitu loh. Tapi akhirnya saya pikir kan toh juga kita jarang ketemu, jarang komunikasi, ya sudah saya akan sibuk dengan kesibukan saya. Ya akhirnya kayak Ibu tadi juga, orang ini akhirnya ngomong lagi ke kita gitu, dia tiba-tiba lupa gitu loh. Tapi gimana kalau misalnya kita mungkin di situ saya responnya nggak bagus, saya marah lagi, kan bisa jadi rame juga. Betul. Kan gitu loh. Ya itulah. Nah sekarang kenapa orang cenderung untuk bergosip ya, selain karena dia tadi wanita memang lebih merasa moodnya enak ketika berbicara, wanita itu memang punya kelebihan, dia harus berbicara lebih banyak daripada pria, dan satu lagi pencetusnya. Nah, pencetusnya itu adalah kalau kita punya hati yang nggak benar terhadap orang yang sedang kita bicarakan itu. Mungkin karena kita benci akan kelebihan dia, kita enggak gitu. Misalnya kita nggak pernah tengkar sama dia, tapi Anda merasa ini saingan gue nih. Insecure. Terus gue pernah punya masalah sama orang ini, gue pernah tersakiti sama orang ini, gitu. Padahal mungkin orang itu nggak sengaja. Terus gitu ya, gue sakit hati sama orang ini, gue juga kesel sama orang ini. Pokoknya seseorang yang ganjel di hati Anda,
ya, dan Anda tidak bereskan itu, maka itu salah satunya negatifnya adalah potensi untuk Anda bergosip tentang orang itu. Makanya Tuhan mau di dalam hidup kita tuh nggak punya musuh siapapun. Betul. Ada orang berpendapat, ya, satu musuh itu terlalu banyak. Padahal 1000 cuma teman satu. itu kurang, gitu loh. Jadi pastikan kalau Anda mau bebas dari bergosip, dimulai dari hati, ya, hati yang murni, hati yang sudah diberesin, yang sudah, ya, kalau dia sempat mengecewakan kayak orang yang ngegosipin saya langsung rilis forgiveness, pengampunan sama orang itu. Saya cuma ngomong, oh memang dia di situ, gitu loh. Jadi saya nggak menuntut, kalau kita bilang, kenapa dia seperti itu? Apa dia lupa gue yang pernah nolongin dia? Kita kan kebanyakan tuh kayak gitu tuh. Wah, kalau kita masuk yang kayak begitu tuh, potensi gosipnya makin besar. Saya stop memikirkan yang kayak begitu, hanya berpikir, Tuhan, kebenaran akan muncul. Jadi matahari nggak usah kita suruh bersinar, tiap pagi kan akan bersinar. Sama aja kebenaran itu pasti akan muncul. Jadi kita nggak usah khawatir. Suatu saat kita akan melihat, waktulah yang akan menolong kita untuk suatu saat kita akan melihat bahwa ini orang yang benar siapa, begitu ya, seperti gitu. Nah, kalau gitu ada nggak kiat-kiat supaya kita nggak bergosip? Apa yang harus kita hindari, Bu? Iya, nomor 1, kita harus jaga hati kita. Pastikan hati kita ini bersih, bersih, murni, ya, murni. Bukan hanya bersih tapi murni. Karena bersih sama murni ini ada bedanya loh. Bersih sama murni. Ada bedanya. Kalau kamu kasih air putih sama saya, kelihatannya nggak ada kotoran, ya, nggak ada putih hitam, nggak ada. Katanya, oh bersih kok. Tapi saya belum tentu bisa pastikan kalau itu murni H2O. Karena di dalam itu bisa aja larut. Entahkah itu garam, entahkah itu gula. Jadi untuk membuktikan bahwa air itu murni H2O adalah di lab. Betul? Kalau hanya lihat kasat mata, kita lihat, oh sama. Air murni sama air bersih sama. Tapi air murni tidak terkontaminasi oleh apapun. Jadi kita harus jaga hati kita untuk murni, tidak terkontaminasi oleh apapun. Untuk rasa kecewa, sakit hati, itu yang menolong kita untuk tidak bergosip. Dan labnya adalah diri kita sendiri. Nah, benar tuh. Jadi setiap kita akan diberikan hati nurani. Ya, ada roh Tuhan dalam diri kita untuk dia mengingatkan kita. Udah mulai tersaingi ya, udah mulai merasa nggak nyaman ya, udah mulai rasa ada saingannya ya, seperti gitu. Untuk menjatuhkan saingan ini udah paling enak ngegosipin deh tuh saingan. Jadi dan satu gampang deh untuk ngecek hari-hari. Ketika kita cewek-cewek kan mau ngobrol nih, ada si A misalnya, kita ada peserta baru gitu kan, ini bagus kita ngomongin tentang si A itu. Wih, si A itu gini-gini loh, semuanya plus. Tiba-tiba dia nyelotok satu orang, nggak tahu tuh, mulai dia kekurangannya. Dia itu kan gini, dia itu kan yang pernah begini, dia itu kan dulu punya latar belakang begini. Itu berarti Anda nggak murni. Anda menyimpan sesuatu dalam hati Anda. Si orang tersebut nih. Nah, karena orang semua ngomong yang positif, dia ngomong yang negatif. Dan alih-alihnya bilangnya, kita harus seimbang, harus lihat bukan hanya positif dan negatif. Udahlah, buat apa sih orang tahu masa lalu orang tersebut yang negatif? Biarlah itu urusan dia nanti sama Tuhan kan. Nah, seperti begitu. Tapi kalau dia langsung ngomongin yang negatif terus tentang sementara kita nih topiknya lagi ngomongin yang indah, lagi nyanjung satu orang, tapi yang satu nih kayak nggak bisa terima. Nah itu hati-hati, bisa jadi itu seperti itu. Nah itu kalau misalnya ibu ada di kelompok orang seperti itu, duduk bareng gitu loh, dan ibu tahu itu nggak benar gitu, ibu akan diem aja atau ibu langsung nepis nggak benar, yang saya tahu tuh begini-begini, ibu akan coba klarifikasi atau gimana? Mungkin sulit ya klarifikasi seperti di situ, dan kita juga harus jaga seperti orang yang ngomong tadi, kita bilang,
Ya tentang kejelekan yang kamu tahu itu kita kan belum tahu persis. Jadi mungkin itu tidak perlulah dilanjutkan untuk dibicarakan begitu. Biarkan nanti kalau memang itu sesuatu ya biar orang itu nanti yang mencari sendiri seperti gitu. Jadi nggak usah kita. Nah di situ kita kelihatan. Jadi kita kelihatan orang itu murni apa enggak. Nah saya lanjutin cerita tentang Miriam. Miriam mulai merasa tersaingi ketika adiknya Musa itu mendapat tugas. Ya, orang lebih menyanjung dia, lebih memperhatikan dia. Dia mulai nih merasa, wah, kok gue sekarang kagak ada yang tanya aku nih. Makanya dia mulailah mengarang cerita-cerita. Untuk apapun cerita itu diceritakan, kan nggak perlu sebetulnya kejelekan dia seperti apa, seperti gitu. Nah, untuk biasanya nih kalau yang ngegosip untuk mempertajam gosip ini ya, untuk mempertajam gosip ini maka langsung cari teman nih. Gue cari siapa ya untuk join bisa gosip bareng. Maka dia panggil lah abang yang satu lagi yang namanya Harun. Lo tahu nggak? Dia kan begini. Mulai nih dua. Kita bisa jadi seperti Miriam, membuat cerita, penggosipnya. Tapi kita bisa juga jadi seperti Harun. Kita yang diajak untuk bergosip. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Biasanya kan begitu. Lu tahu nggak? Ini kan kayak begini-begini. Nah, mulailah. Yang satu itu merasa, mulai terikut. Nanti akhirnya, kalau kamu nggak stop di kamu nggak menahan diri, kamu cerita lagi. Ke orang lain lagi. Jadi itu kayak mata rantai. Nah, saya rindu setiap wanita kita di sini memutuskan mata rantai gosip. Untuk hidup kita bisa menjadi berkat. Biasanya itu kalau nggak diputuskan ini akan terus. Dia lupa akibatnya. Ini punya akibat. Apapun gosip yang mau dikatakan gosip itu pasti punya akibat. Karena itu kita harus menjadi orang yang memutuskan mata rantai. Nah, dengan cara yang gimana? Kalau kita mungkin merasa, masa sih berita itu, lebih baik klarifikasi. Jadi, klarifikasi lebih baik daripada konfrontasi. Jadi jangan langsung diserang orangnya, klarifikasi dulu, bener nggak ya seperti ini? Tanya dulu. Apalagi Anda nggak punya bukti. Kalau Anda nggak punya bukti, terus Anda langsung nyerang seseorang, wah itu kan menyakitkan. Kita minum dulu ya. Bu, ya. Kalau misalnya gini Bu, ya kita nih punya masalah anak nih Bu ya, anak kita begini, lalu kita cerita ke orang lain gitu, cerita ke orang lain dengan maksud mungkin orang yang kita cerita, misalnya saya cerita sama ibu deh, tapi ibu regardless posisi ibu dan ibu siapa gitu ya, teman lah Bu, levelnya level teman. Curhat gitu ya. Curhat. Karena kita udah nggak kuat menanggung beban. Kadang-kadang kan permasalahan dalam hidup kita sebagai wanita, kayaknya tuh saya butuh teman untuk ngomong. Betul. Begitu ya. Sampah ini kan harus dikeluarin. Iya. Lalu tapi misalnya anak kita nih nggak terima sampai mungkin jangan ke anak dulu, aku stop di sini nih ya. Karena aku berasa gini ya, kita itu harus bisa melihat ini orang tuh sekedar curhat sama kita. Jadi kita itu harus jadi punya filter. Karena apa? Saya pun secara pribadi kalau misalnya saya lagi penuh dengan satu masalah, lagi sebel seseorang, pasti ngomonginnya kan, aduh kenapa ya? Misalnya dia lagi sedikit tergores lah, lagi sedikit ada dengan mertuanya lah ya, namanya menantu mertua itu kan bisa aja kan bergesek. Dia cerita tentang, aduh kok bisa ya Beb, mertua gue tuh bisa kayak begini gitu kan. Ini kayaknya sebenarnya cuma curhat ya, cuma curhat, minta teman untuk curhat. Betul. Kalau saya bisa lihat itu, oh ini orang cuma teman curhat. Jadi kita harus bisa mengidentifikasikan orang ini cuma butuh saya untuk teman support system, untuk teman curhat. So apa yang disampaikan itu kebenarannya nggak mutlak gitu loh. Jadi nggak usah disampaikan lagi ke mertuanya.
parah. Nanti dibilang, tante tahu nggak kemarin itu kan menantunya tante curhat sama saya, katanya tante begini ya bla bla bla. Wah, itu bisa pecah itu hubungan antara mertua sama menantu. Jadi kita tuh kalau kita memang seorang sahabat, teman buat teman-teman kita, ya siapapun, kita mau jadi support system buat dia ketika dia lagi kesel, lagi sebel, itu ya dia mau ngomongin apa itu jangan pikir itu udah benar 100%. Itu mungkin keluar dari luka-luka. Ya kan? Luka-luka yang kurasakan. Nah, luka ini kan perlu healing. Ya, ada orang yang bisa self healing dengan cepat, ada perlu self healingnya dia cerita ke temennya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami bahwa ternyata orang ini cuma mau curhat. Jadi jangan disampaikan lagi ke orang itu. Jangan ada sifat seperti itu. Saya sering dengar kayak begitu, apalagi saya sebagai seorang konselor kan. Dengan aduh saya tuh lihat begini. Terus setelah konseling tuh saya datang orang itu, saya bilang ini kamu begini. Enggak, itu udah rahasia saya. Jadi hati-hati juga memilih teman curhat maksudnya ya. Memilih teman curhat jangan yang ember. Apalagi kolam. Ya, parah. Nah, jadi dan kita berketetapan juga sebagai wanita, tetap ketika teman kita curhat, ya, ayo kita keep itu, dan kita juga jangan perlu kita simpan, kita buang. Nah itu dia kan buang sampah ke kita, ya toh? Dia buang sampah kita, masa kita simpen di rumah kita sampah dia? Ya enggak kan? Ya, buang lagi. Kita buang, kita cuma mau menolong dia. Nah seperti itu. Nah kayak tadi kalau cerita tentang anak, terus lanjut anaknya. Nah anaknya ini, iya dia nggak terima. Misalnya gini, saya ngebahasain bahasa saya sehari-hari ya. Mami tuh, aku tuh cerita ke mami tuh, aku kepengen mami keep aja gitu. Mami ceritain ke orang lain. Padahal saya bilang, saya juga mungkin saya lagi bukan kalut ya, tapi saya nggak tahu harus bagaimana solusinya. Saya perlu ngomong sama mungkin mentor atau orang yang lebih senior dari saya gitu. Karena pengen tahu solusinya itu apa. Jadi anak-anak tuh suka ngambek karena dibilang kita nggak percaya gitu loh. Kita nggak bisa mulut langsung dibilang, mami mulutnya ember langsung begitu. Coba kalau model kayak begini besok dia nggak mau cerita lagi. Nah itu gitu. Dan putuslah. Artinya tuh kualitas hubungan ibu ini dengan anaknya jadi berkurang. Ini bahaya. Ini salah satu yang menyebabkan kita tuh udah gak nyambung lagi dengan anak-anak kita. Nah jadi kita harus pastikan nih ketika anak kita cerita sama kita, bilang, ada kan kalau anak saya bilang, mama aku cuma mau ngomong ya, jangan dibahas, jangan diceritain. Karena dia lagi butuh tempat buang sampah juga ke kita, gitu loh. Jadi kalau dia ngomong, kita kan biasa nih orang tua kasih pendapat, kayak gitu aja lu marah, kita gituin, itu mengecewakan anak kita. Kita cuma anggokan, oh gitu ya, oh paling bisa kita jawab gini, terus kamu perasaan kamu gimana sekarang? Nah itu tanda bahwa oh mak gue ngerti gue. Tapi kalau kita udah langsung apalagi menghakimi, kita pikir solusi, kan bukan solusi lu itu, justru seperti kayak menilai dia, itu dia merasa kurang mak gue gak bisa jadi teman curhat. Nah seperti itu pertama ya, kita harus bedain. Kita harus benar-benar bisa lihat, oh ini cuma teman curhat. Begitu juga kalau suami, kan dia mungkin mengalami gesekan di kantor dengan temannya si A, si B, atau dengan atasan. Dia cuma si A tuh si B. Kita jangan langsung ngambil kesimpulan, oh si A tuh jelek, si B itu jelek, oh bosnya juga jahat ya. Ya, kita kan namanya ini teman curhat gitu. Dah, kalau kita tahu itu teman curhat. Kedua, ya, kalau memang Anda merasa dia belum kasih ngomong, ini mama aku cuma mau cerita, kalau dia cerita doang, terus Anda merasa Anda nggak kuat sendiri, kepingin cari teman curhat, izin dia dulu. Boleh nggak masalah ini mama ceritakan ke teman mama? Dia seorang konselor loh. Konselor, mungkin mama mau cari pendapat dari dia, izin terlebih dulu dengan anaknya. Gitu ya, kalau anaknya bilang, enggak mam, aku nggak mau, mama cerita, jangan. Karena itu adalah privacy dia. Iya, itu dia punya ini, dia nggak mau orang lain. Tapi Anda hanya ingin jadi Anda supaya Anda dipercaya.
sama dia, begitu, ya. Jadi seperti itu. Susah-susah gampang juga ya Bu ya. Waktu itu saya pernah ada, mungkin dia sebaya apa 1 tahun 2 tahun di atas saya. Anaknya itu pinter Bu, juara terus gitu. Namanya juga orang tua ya Bu ya, jadi seorang mama kan, oh anak saya si Anu nih, dia juara 1 gitu loh. Sebenarnya kan nggak salah ya Bu ya. Tapi yang anehnya, si anak ini setelah bertahun-tahun dia udah lulus SMA, dia udah mulai kuliah, yang tadinya dia prestasinya begitu terus, ternyata dia mengalami kekecewaan loh Bu. Dia mengalami kecewa tuh karena dia pikir, mama saya tuh nyombong-nyombongin saya di depan teman-temannya. Itu juga salah Bu. Dia maksudnya gimana ya Bu ya, ngadepin anak-anak tuh nggak gampang gitu loh Bu. Padahal itu bukan sesuatu yang digosipkan juga ya, sesuatu yang memang ya gimana ya, kita udah capek-capek susah-susah ngurusin anak, begitu dia mencapai satu achieve sesuatu, ya kita juga seneng ya Bu ya. Kalau jadi gitu, mungkin ya sampaikanlah di event yang memang Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan. Jadi bukan seperti kayak pengumuman nih, anakku juara nih di sana di sini, bukan begitu. Ketika Anda merasakan bahwa oh ini event yang tepat, misalnya ketika ada sesuatu minta hikmat Tuhan juga, ya jadi jangan asal. Karena apa? Ketika Anda menceritakan keberhasilan Anda, belum tentu ada orang yang semua senang, belum tentu semua senang. Ada yang mungkin merasa belum, ya anakku kapan ya seperti itu, waduh gue kenapa. Nah itu kan ada hal-hal seperti itu. Tapi kita rindu sebenarnya setiap cerita kita itu menjadi berkat buat orang lain. Amin. Gitu. Nah karena itu ya mungkin kita simpulkan lah ya pembicaraan kita pada sore hari ini. Ada beberapa tips ya untuk kita tidak menikmati drama gosip, mungkin istilahnya ya, menikmati drama gosip gitu ya. Jadi nomor 1 kita harus ingat bahwa gosip itu tidak berkenan. betul. Jadi karena itu adalah termasuk lama-lama jadi berita bohong, dan ingat itu berbahaya, ya itu berita bohong. Terus yang kedua, pastikan bahwa hati Anda bersih. Anda tidak bukan hanya bersih tapi murni, ya. Anda tidak punya musuh satupun. Kalau orang pernah mengecewakan Anda, cepat-cepat beresin. Karena apa? Selama kita masih hidup, namanya masih kecewa itu pasti ada. Konflik masih bisa terjadi. Dimanapun kita masih bisa terjadi gesekan. Tetapi orang yang dewasa adalah orang yang mampu untuk menyelesaikan setiap konflik, dan dia bisa self healing. Konflik terselesaikan, tapi jangan sampai kita masih sakit hati terus. Lukanya tuh dibawa terus. Nah ini berbahaya. Jadi pastikan Anda tidak ada motivasi, terkontaminasi dengan apapun. Nah ketiga ya, ketika orang itu berbicara, ada orang yang berbicara tentang sebuah pernyataan atau statement atau apapun juga, di mana Anda merasa tidak nyaman atas statement itu, mungkin Anda harus punya satu sikap yang benar. Jika orang itu cuma curhat, terimalah itu tanpa perlu membahasnya, karena dia sedang curhat. Tapi kalau mungkin itu adalah sesuatu emosi yang ingin menyeret Anda untuk terlibat di dalam rantai gosip tadi, maka Anda mesti sadar diri. Saya nggak mau ikut ini. Gimana sadar dirinya? Dengan berkata, apakah yang kamu ngomongin ini tentang orang tersebut kamu udah pernah ceritakan ke orang tersebut? Kalau dia ngomongin si A, dia kesel sama si A, kamu udah pernah ngomong nggak sama si A tersebut tentang apa yang kamu rasakan ini? Nah, seperti itu. Itu penting. Jadi kita jangan mau dibawa untuk bergosip. Pertama, jangan bergosip, jangan mau menjadi pihak ketiga yang diajak bergosip. Apalagi nanti menjadi corongnya gosip. Udah dibawa dan jadi corong. Akhirnya berantai, sehingga gosip itu nggak jadi berkah. Nah itu, jadi kembalikan sama dia, apakah berita ini kebenarannya ada. Kalau mulai ya cerita-cerita yang nggak benar, jadi kita sih
ya mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau ada satu ingat, kita udah ngegosip lu, nih salah lu, kebenarannya kita belum tahu lu, jangan, kita nggak boleh ngomongin orang. Nah itu akan keluar murni dari hati kita. Kalau hati kita murni, maka kita pun nggak akan ingat. Kalau orang lain nggak mau ngegosipin kita, jangan ngegosipin orang lain. Dan putuskan mata rantai gosip kalau Anda mendengar sebuah gosip yang tidak benar. Karena apa? Apa sih keuntungannya dari gosip bergosip? Itu yang harus kita pikirkan. Kalau mungkin Anda punya suami, punya kedudukan, dan gara-gara Anda bergosip terus punya pengaruh kepada kedudukan suami Anda, kan kasihan. Seperti itu. Saya kan ada suami, saya kan harus menjadi pensupport untuk suami di karirnya, di kehidupannya. Ya jangan sampai nanti saya nggak menjadi penopang untuk suami saya, karirnya naik. Gara-gara saya tukang gosip, maka karir suami saya bisa jadi berhenti. Ada contohnya tuh Bu, yang beberapa tahun-tahun kapan tuh, yang istrinya ngomongnya gimana tuh nggak bagus gitu, akhirnya dicopot jabatannya, suaminya juga kena. Ada kan ada. gitu. Jadi aduh bahaya banget deh. Ya Bu ya. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai ya. Jadi takutlah akan Tuhan, karena setiap manusia itu diciptakan Tuhan. Kita nggak boleh menganggap rendah siapapun, termasuk orang yang gagal sekalipun. Nah ini konsep untuk tidak bergosip. Karena biasanya kita membicarakan orang yang kena masalah dan gagal kan. Orang yang gagal itu pun dicintai Tuhan. Orang yang gagal itu pun dikasihi Tuhan. Tuhan merindukan orang itu kembali kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita menghalangi orang itu untuk kembali kepada Tuhan. Justru kita harus mensupport orang itu kembali kepada Tuhan dengan tidak membuat cerita yang boten-boten. Ya. Jadi jangan jadi ditarik bergosip, jangan jadi pihak ketiga, jangan terus membuat mata rantai. Tapi kalau ada berita yang nggak baik, yuk klarifikasi. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam hal bergosip kita tentang gosip. Jadi pastikan kita ketemu lagi di Curhat Sampai Disentuh di episode yang akan datang. Jadi curhat yuk. Bye. Ayo Bu, diminum lagi Bu.